Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu dan makin semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK Kimia part yang kelima, yaitu tentang materi penyetaraan reaksi redoks. Apa aja soal yang akan kita bahas? Mari kita lihat bersama. Soal yang pertama, MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4- tambah Pb2 plus suasananya asam. Nah, reaksi ini merupakan reaksi redoks standar, artinya hanya satu spesies yang mengalami reduksi dan ada satu spesies atau satu atom yang mengalami oksidasi. Dan penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, langkah pertama yaitu menuliskan kembali reaksinya yang belum setara, kemudian kita tentukan biloks masing-masing yang mengalami oksidasi dan reduksi. MnO itu Mn-nya 2+, kemudian PbO2 Pb-nya 4+, MnO4-, Mn-nya 7+, kemudian Pb2+, udah ketahuan ya, 2+. Nah, kemudian kita cek yang mengalami reduksi dan oksidasi. Mn naik artinya mengalami oksidasi dari 2 ke 7. Jadi naik 5, sedangkan Pb ini mengalami reduksi, turun dari positif 4 ke positif 2 artinya turun 2. Nah, langkah berikutnya menyamakan yang naik dan yang turun, yang mengalami oksidasi dan reduksi. Dengan cara apa? Dikalikan silang. Tapi sebelum itu pastikan bahwa masing-masing atom yang mengalami oksidasi ini sama jumlahnya. Di sini Mn-nya 1 di kiri dan di kanan 1. Pb di kiri juga 1, di kanan juga 1. Baik, kemudian kita kalikan silang, maka kita dapatkan MnO kita kalikan 2, PbO2 kalikan 5, kemudian MnO4- kalikan 2, dan Pb2 plus kalikan 5. Nah, setelah atomnya sama, baru kita samakan muatannya, yaitu dengan cara menghitung muatan total di kiri dan di kanan. Di kiri sama dengan 0, kemudian kenapa 0? Karena tidak ada senyawa yang bermuatan di sini, MnO dan PbO2. Kemudian di kanan itu ada minus 1 nih, MnO4- kalikan 2 jadi minus 2, ditambah Pb ini plus 2 kali 5 jadi positif 10, totalnya adalah positif 8. Nah, dari 0 ke 8 kita bisa samakan dengan penambahan H+. Kenapa H+? Karena suasananya asam. Di sebelah mana yang diberikan? Yaitu di sebelah kiri. Untuk menyamakan, karena sebelah kiri 0, kita tambahkan 8+ menjadi 8+. Nah, H+ atau atom H ini kemudian kita setarakan dengan penambahan H2O di sebelah kiri kanan, maaf bukan kiri, untuk menyamakan H+ yang ada di kiri. Hanya ada 8, berarti kita tambahkan 4H2O. Maka kita dapatkan reaksi setara, yaitu 2MnO tambah 5PbO2 tambah 8H+ menghasilkan 2MnO4- tambah 2 Pb2+ dan tambah 4H2O. Ini merupakan penyetaraan reaksi dengan cara biloks ya, yang menurut saya lebih mudah dibandingkan atau lebih simpel pengerjaannya dibandingkan reaksi setengah reaksi atau cara penyetaraan setengah reaksi. Kalau kalian lebih mudah menggunakan setengah reaksi, silahkan kerjakan dengan setengah reaksi dan hasilnya harusnya sama. Soal yang kedua atau nomor 7, CrO42- tambah FeOH 2 kali menghasilkan Cr2O3 tambah FeOH 3 kali, suasananya basah. Nah, reaksi ini kita kategorikan sebagai reaksi redoks standar karena hanya satu atom yang mengalami oksidasi dan satu atom yang mengalami reduksi. Kemudian penyetaraannya pada suasana basah. Nah, langkah yang pertama kita tuliskan kembali reaksi redoks yang belum setara, kemudian kita tentukan biloks masing-masing atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kita dapatkan Cr dari CrO42- yaitu positif 6, FeOH 2 kali, Fe-nya positif 2, kemudian Cr pada Cr2O3 adalah positif 3, dan FeOH 3 kali, Fe-nya positif 3. Nah, kemudian kita cek dulu reaksi atom yang mengalami oksidasi maupun reduksi atau yang berubah biloksnya, ini jumlahnya sama apa tidak. Di sini Cr di kanan jumlahnya ada 2 atom,
di kiri 1, maka kita kalikan 2 yang di kiri. Sedangkan FE-nya kanan dan kiri sama-sama 1 ya, FE-nya saja. Ya, kemudian setelah itu kita tentukan reduksi dan oksidasi dari masing-masing. Nah, CR karena di sini positif 6, atomnya ada 2, kita kalikan berarti positif 12. Kemudian CR yang sebelah kanan itu positif 3 kali 2 positif 6. Artinya dari 12 ke 6 itu turun sejumlah 6. Ya, sedangkan Fe di kiri positif 2 dan di kanan positif 3 hanya naik 1 bilox. Nah, artinya mengalami oksidasi dan CR mengalami reduksi. Nah, keduanya kita samakan, naik 1 dan turun 6 ini dengan mengkalikan silang. Maka kita dapatkan FeOH 2 kali dikalikan 6 dan FeOH 3 kali kalikan 6. Sedangkan Cr2O3 dan CrO42- kita kalikan 1. Jadi, koefisiennya tidak berubah. Setelah itu kita tentukan muatan kiri dan muatan di kanan. Muatan kiri itu ada CrO42-, jadi 2- kalikan 2, maka minus 4. FeOH 2 kali 0 ya. Kemudian di kanan 0 ya. Kanan muatan totalnya 0 karena tidak ada senyawa yang memiliki bilox atau tidak ada ion ya. Maka perbedaan muatan ini kita setarakan karena suasananya basah, maka kita tambahkan OH-, di mana penambahan OH-nya yang pasti di sebelah kanan, karena untuk menyamakan muatan di sebelah kiri minus 4, maka kita tambahkan 4 OH-. Nah, OH- yang kita tambahkan, kita setarakan dengan H2O di sebelah kiri, sejumlah 5 H2O. Nah, kita cek masing-masing, O-nya di sini 48, kemudian di sini 12, 20, tambah O dari H2O sejumlah 5 berarti 25. O di sini udah setara, di sini 3, kemudian tambah 18 berarti 21, tambahkan 4 berarti 25 ya. Kalau O-nya sudah sama biasanya sudah setara. Nah, maka kita dapatkan reaksi yang setara 2CrO42- tambah 6 FeOH2 tambah 5 H2O menghasilkan Cr2O3 tambah 6 FeOH3 kali tambah 4 OH-. O-nya udah sama, hanya terakhir kita hitung. H di sini ada 12 karena 2 kalikan 6 12 tambah 2 kali 5 10 jadi 22 di kiri. Dan di kanan H ini 3 kali 6 berarti 18 tambah 4 22. Ya, udah setara. Muatan setara, semuanya udah setara. Kita ke 9. MnO42- menghasilkan MnO2 tambah MnO4-. Suasananya asam. Nah, ini yang menarik. Di sini reaksinya adalah reaksi autoredox, di mana Mn mengalami reduksi dan juga oksidasi. Ya, dan ini suasananya asam. Oh ya, maaf ini salah tulis ya, harusnya asam. Nah, langkahnya bagaimana? Kita kurang lebih sama ya. Saya lebih suka menggunakan setengah reaksi, menggunakan cara bilox yang lebih cepat dan lebih sederhana ya coret-coretannya. Nah, kita tuliskan kembali reaksi yang belum setara. Kemudian kita tentukan. Nah, kalau kayak gini, jumlah Mn kan kiri sama kanan beda. Nggak usah dipedulikan, nggak apa-apa. Nanti kita setarakan. Yang terpenting langkah pertama adalah menentukan bilox masing-masing dari Mn yang mengalami autoredox. Di sebelah kiri Mn-nya positif 6, di sebelah kanan dari MnO2 yaitu positif 4, dan Mn dari MnO4- adalah positif 7. Nah, kemudian kita cek mana yang Mn mengalami reduksi dan mana yang oksidasi. Yang pertama Mn ini dari positif 6 ke positif 4 berarti reduksi atau turun 2 kali. Ya, sedangkan yang satu lagi dari positif 6 ke positif 7 mengalami oksidasi naik 1 kali. Nah, sama langkah berikutnya itu menyamakan yang turun dengan yang naik dengan kita kalikan silang. Nah, cuman perbedaannya adalah Mn yang mengalami autoredox yang ada sebelah kiri disetarakan belakangan. Jadi MnO2 kita kalikan 1 tidak berubah koefisiennya. Yang MnO4- itu kita kalikan 2 ya. Untuk menyamakan yang turun 2 tadi. Nah, total Mn yang ada di kanan itu 2 ditambah 1 jadi 3.
Maka MnO42- baru kita setarakan dengan jumlah Mn yang ada di kanan, yaitu kita kalikan 3, koefisiennya menjadi 3. Nah, jadi perbedaannya di situ ya untuk autoredox. Yang mengalami autoredox itu disetarakan belakangan, tidak ikut dikalikan waktu pengkalian silang. Nah, setelah itu kemudian kita samakan muatan total kiri dan kanan. Di kiri ada minus 2 kalikan 3, koefisiennya 3, maka minus 6. Sedangkan di kanan ada minus 1 kalikan 2, jadi minus 2. Minus 6 dengan minus 2, maka selisihnya ada 4. Dan suasana di sini asam. Maka kita tambahkan H+. Kira-kira di mana? Ya, harusnya ada di kiri ya. Kenapa? Karena minus 6 untuk menjadi minus 2, kita tambahkan positif 4. Nah, H+ ini kita setarakan dengan menambahkan air atau H2O di sebelah kanan. H+-nya ada 4, maka H2O-nya ada 2. Karena 2 kali 2 di sini hanya ketemunya 4. Nah, kita cek. Karena udah selesai langkah-langkahnya, kita cek O-nya. O di sini ada 12, 4 kali 3. Di sini ada 2, ditambah 4 kali 2, 8. Jadi 10, tambah 2, 12. Hanya juga sudah sama, maka kita katakan setara. Maka kita dapatkan kondisi setara, yaitu 3 MnO42- tambah 4H+ menghasilkan MnO2 tambah 2 MnO4- tambah 2H2O. Dan kita ke soal yang terakhir, karena penyetaraan reaksi reduksi ini sebenarnya sederhana ya. Jadi nggak perlu latihan banyak-banyak, cukup 4 soal aja. Yang saya pilihkan adalah soal nomor 11. Nah, di sini ada CRI3 tambahkan Cl2 menghasilkan CrO42- tambah IO4- tambah Cl-. Suasananya basah. Nah, reaksi redoks ini nggak standar ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita perhatikan, kalau kalian perhatikan di sini, itu lebih dari satu spesies yang mengalami reaksi baik oksidasi maupun reduksi. Jadi, kalau standarnya hanya satu yang oksidasi dan satu yang reduksi. Sedangkan di sini ada salah satu di antara reduksi atau oksidasinya yang mengalami reaksinya itu 2 spesies atau 2 atom, atau lebih dari 1 atom. Dan penyetaraannya pada suasana basah. Mari kita lihat. Nah, yang pertama seperti biasa tuliskan dulu semuanya reaksinya yang belum setara. Kemudian kita tentukan bilox masing-masing. Di sini Cr positif 3, I negatif 1, Cl-nya 0. Kemudian Cr dari CrO42- adalah positif 6. IO4-, I-nya positif 7, dan Cl- berarti Cl-nya minus 1. Kalau kita lihat Cr ini mengalami perubahan bilox, I juga mengalami bilangan bilox, dan Cl mengalami perubahan bilox. Artinya ada 3 atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, mana aja yang mengalami reduksi dan oksidasi? Kita cek dulu masing-masing. Di sini Cr-nya 1, di kanan 1, I di kiri 3, sedangkan di kanan 1, maka kita samakan. Yang kanan kita kalikan 3, dan Cl di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, maka kita kalikan 2. Nah, setelah itu baru kita cek mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Cr ini mengalami oksidasi, naik dari positif 3 ke positif 6, berarti naik 3 ya. Kemudian I ini dari minus 3, kenapa minus 3? Minus 1 kalikan atomnya I ada 3, maka minus 3 ke, wow, luar biasa. Positif 21 dari mana? Positif 7 kalikan 3 atom I-nya setelah kita setarakan dengan yang kiri. Maka ini naik 24 bilox. Ini luar biasa besar ya. Dan yang terakhir Cl ini dari 0 menuju minus 2. Minus 2 dari minus 1 kali 2, maka turun 2. Nah, sehingga terjadi reaksi oksidasi sejumlah 2 atom, yaitu Cr dengan I. Maka, gimana langkah berikutnya? Harusnya kan kita kalikan silang, sedangkan di sini ada 3. Maka yang sama-sama naik kita jumlahkan. Maka naiknya sejumlah 27 dari 24 tambah 3. Maka total naik 27, kemudian turun 2. Maka berikutnya adalah kita samakan. Dengan cara apa? Seperti biasa, mengkalikan silang. Jadi, Cl 2 kita kalikan 27,
dan 2Cl- juga kita kalikan 27. Nah, yang naik kita kalikan 2. Semua yang naik, baik Cr maupun I, itu baik kanan maupun kiri kita kalikan 2. Maka kita dapatkan begini. Nah, karena terlalu ribet ya kalau dituliskan di atas semua. Biar kelihatan perbedaannya. Jadi 2CrI3, CrI3-nya kali 2. Ini I sama Cr-nya sama-sama kalikan 2 ya, karena sama-sama naik. Kemudian Cl2 ini kali 27. Di sini menghasilkan 2CrO42-, jadi kita kalikan 2 Cr-nya. Kemudian I-nya ini kalikan 2, jadi 6IO4-. Kemudian Cl-nya ini 2 dikalikan 27, maka 54 Cl-. Nah, berikutnya kita tentukan muatan total di kiri dan di kanan. Di kiri 0 ya, karena di sini senyawa semua, nggak ada ion yang bermuatan. Sedangkan di kanan kita lihat muatannya ini minus 2 dari CrO42- kali 2, jadi minus 4. Kemudian minus 1 dari IO4- kalikan 6, minus 6. Kemudian minus 1 dari Cl- kali 54, minus 54, totalnya adalah minus 64. Karena suasananya basah, maka kita tambahkan OH-. Di mana? Pastinya yang di kiri. Sejumlah 64 OH-. Karena 0, untuk menyamakan menjadi minus 64, kita tambahkan 64 OH-. Nah, OH- yang kita tambahkan di kiri, maka disetarakan dengan penambahan H2O. Di sebelah kanan sebanyak 32 H2O. Karena hanya di sini 64, maka H2O-nya 32, setengahnya. Karena hanya udah ada 2 di dalam H2O. Kita cek. Lebih simpel adalah mengecek, hanya udah barusan kita setarakan, maka IO-nya. O di kiri 64 ya. Di kanan kita cek. 4 ini kali 2 berarti 8. Tambah 4 kali 2, kali 6, 24. 24 tambah 8, 32. Kemudian 32 tambah 32 O, maka jumlahnya 64 O. Jadi sama ya, kiri dengan kanan. Maka ini sudah setara ya. Lagi-lagi saya menggunakan cara Bilox yang menurut saya lebih sederhana. Jika kalian menemukan atau lebih mudah menggunakan cara setengah reaksi, maka silakan gunakan cara setengah reaksi untuk menyetarakan reaksi ini. Intinya yang paling cepat dan yang paling mudah buat kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke sel volta dan sel elektrolisis di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.